Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil mantan Bupati Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, Mardani Maming, untuk diperiksa sebagai tersangka. Mardani Maming diperiksa terkait kasus dugaan suap izin usaha pertambangan tahun 2011. Hal tersebut disampaikan PLT juru bicara KPK Ali Fikri pada Kamis 14 Juli 2022. Pemanggilan ini merupakan yang pertama sejak Mardani Maming ditetapkan sebagai tersangka. Jadi benar, sesuai dengan informasi yang kami peroleh, hari ini tim penyidik KPK mengagendakan pemanggilan terhadap pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka di dalam kegiatan penyidikan dugaan korupsi suap dan gratifikasi pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Pemeriksaan rencananya dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, namun sejauh ini tersangka belum hadir, sehingga kami berharap tersangka dimaksud dapat kooperatif memenuhi panggilan pertama dari tim penyidik KPK dimaksud. Ali menegaskan, upaya pra-peradilan yang diajukan Mardani Maming di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menghalangi proses penyidikan yang sedang berjalan. Ali mengatakan pihaknya akan terus menggali keterangan dari para saksi terkait kasus ini. Sebelumnya Mardani Maming telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap izin usaha pertambangan Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan tahun 2011. Ia kemudian mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Benar, KPK telah berkirim surat ke Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencegah agar tidak bepergian ke luar negeri terhadap 4 orang terkait kegiatan penyidikan yang sedang KPK lakukan, yaitu dugaan korupsi pengadaan LNG pada PT PTMN tahun 2011 sampai 2021. Upaya cegah agar tidak bepergian ke luar negeri ini dilakukan sampai 6 bulan ke depan dan berakhir nanti tanggal 8 Desember 2022. Komisi Pemberantasan Korupsi mencegah 4 orang bepergian ke luar negeri terkait perkara dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau LNG di PT Pertamina Persero tahun 2011-2021. Salah satunya adalah mantan Dirut PT Pertamina Karen Agustiawan. Upaya pencegahan ini dilakukan sampai 6 bulan ke depan atau hingga 8 Desember 2022. Upaya cegah terhadap 4 orang ini tentu dalam rangka kebutuhan proses penyidikan agar ketika keterangannya dibutuhkan nanti keempatnya tetap berada di dalam negeri dan kooperatif hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK untuk dilakukan pemeriksaan. Selain Karen, ketiga orang yang dicegah bepergian ke luar negeri adalah Hari Karyuliarto, Yeni Andayani, dan Dimas Muhammad Aulia. Ketiganya merupakan pihak swasta. Kasus ini semula diselidiki oleh Kejaksaan Agung. Sejak 22 Maret 2021, Direktur Penyidikan pada Jampitsus menyelidiki dugaan penyelewengan dan penyalahgunaan kewenangan dalam kebijakan pengelolaan LNG portofolio di PT Pertamina. Kasus yang sama juga diselidiki oleh KPK. Pada Oktober 2021, proses penyidikan di Jampitsus Kejagung telah selesai dan akan dinaikkan ke tahap penyidikan. Namun setelah berkoordinasi dengan KPK, maka Kejaksaan Agung memutuskan tidak melanjutkan penyidikan agar tidak terjadi tumpang tindih penanganan perkara. Alhasil, penyidikan terhadap perkara ini sepenuhnya diserahkan kepada KPK.